tekan. Oke. Misalnya saya tadi meneliti tentang apa prokrastinasi akademik gitu misalnya. Ini saya ambil yang mulai tahun 2017 gitu ya, biar dapat yang baru. Nah, misalnya nih, tingkat prokrastinasi akademik siswa sekolah menengah di pertama Yogyakarta. Nah, misalnya saya ingin contoh ya, misalnya nih, saya melakukan penelitian saya itu ingin mengukur prokrastinasi akademik pada siswa SMP. Nah, di pendahuluan kan saya harus menjelaskan nih, harapannya para siswa itu bisa belajar secara disiplin, sesuai dengan target yang diberikan oleh guru, dan seterusnya. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Para siswa di sekolah menengah pertama atau SMP itu sudah banyak yang melakukan prokrastinasi akademik. Salah satunya dibuktikan dengan penelitian. Nah, misalnya ini kita dapat penelitiannya Martika Laili Munawaro dan kawan-kawan ya, Munawaro. Penelitian Munawaro DKK ya, tahun 2017 itu menyebutkan bahwa ini kan kalau kita melihat hasil penelitian itu kan cukup dibaca di abstraknya saja. Dari abstrak sudah kelihatan hasilnya apa. Nah, penelitian menggunakan hasil penelitian menunjukkan bahwa 17,2 pelajar Muhammadiyah memiliki prokrastinasi tinggi sedang. Nah, ini kan bisa kita uraikan sebagai salah satu fakta tadi. Fakta yang menunjukkan bahwa prokrastinasi akademik juga banyak dilakukan oleh siswa di SMP. Nah, jadi sebenarnya ketika kita membaca artikel itu yang kita butuhkan hanya hasilnya. Hasil penelitian ini yang kita kutip sebenarnya gitu. Ya, jadi hasil penelitian bisa dilihat di abstrak. Kalau di abstrak tidak muncul baru dibaca di keseluruhan artikelnya. Jadi seharusnya ketika kita membaca artikel ilmiah itu yang kita lihat adalah hanya hasilnya. Tapi seringkali kita kan kesulitan untuk mencari teori-teori siapa sih yang banyak digunakan. Nah itu kemudian akhirnya kita kadang-kadang menemukan itu kan misalnya di artikel atau deskripsi ya. Di artikel atau deskripsi. Ya, misalnya ini saya contohkan nih. Sehingga kita jadi idealnya ketika kita membaca teori itu memang harus baca dari buku aslinya, idealnya gitu. Nah, salah satu caranya memang kita bisa misalnya gini nih, kita menemukan pendapatnya siapa nih, misalnya gitu ya. Misalnya ini prokrastinasi dialami remaja, tidak prokrastinasi berakibat bla bla. Ini menurut Ferrari. Nah, idealnya kita membaca bukunya Ferrari langsung. Nah, persoalan idenya dapat dari mana, itu bisa dari baca jurnal, kemudian kita tahu, oh teori yang paling banyak digunakan tuh teori, selamat siang, Wewen. Teori Ferrari misalnya, teori Solomon Rothblum yang paling banyak digunakan. Nah, idealnya kita harus baca, Mas. Kenapa harus baca? Karena yang ditulis oleh ini penulis yang ada di sini itu belum tentu sama dengan yang dimaksudkan oleh Ferrari. Kayak orang mendengar berita gitu loh. Setiap orang kan mempersepsikan yang berbeda gitu loh ketika menjelaskan ulang. Nah, salah satu caranya kita bisa lihat di daftar pustaka. Misal ini Ferrari 91, dia Ferrari 91 itu baca bukunya Ferrari yang mana ya? Nah, misal Ferrari 91. Self-handicapping professional. Oh, ini artikel misalnya. Nah, maka kita cari ini artikelnya ini. Artikelnya ini kita cari, kemudian nanti kita coba baca.
sumber aslinya untuk membuktikan bahwa memang Ferrari mengatakan demikian. Itu idealnya begitu ya, Mas. Idealnya begitu. Jadi caranya seperti itu untuk men-tracking dia membaca punya siapa sih, kemudian baru ini kita cari. Ini kita cari. Nah, misalnya ini kita cari nih. Ini kan bisa kita cari tadi ya di Google Scholar tadi. Bisa kita cari. Bisa kita cari kan di sini. Caranya gitu. Nah, misalnya ini ya, katakan udah ketemu. Self-funding by donation. Oh, ini anytime. Nah, ini ya, misalnya sudah ketemu ini ya. Nah, ini ya. Nah, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu gini caranya, bisa kita klik artikelnya. Memang kalau tulisan jurnal internasional itu kadang-kadang susah di-download. Tapi kalau jurnal nasional pasti bisa. Nah, kita cari ininya, Mas, DOI-nya ini. Mesti ada seperti ini ya, kalau jurnal internasional. Ada DOI-nya ini. DOI-nya ini kita copy link address, terus kita buka Skyhub ya. Nah, seperti ini. Skyhub. Nah, seperti ini ya. Skyhub.tw. Gonta-ganti ini sekarang ganti seperti ini namanya. Gonta-ganti webnya. Kita copy di sini ya. Nanti kita paste di sini. Oh, sorry. Mana tadi? Doi-nya tadi. Doi-nya kita paste di sini, kemudian open. Nah, seperti ini. Nanti muncul seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita download, Mas. Bisa kita download gratis. Nah, ya. Itu cara kalau mendownload artikel-artikel yang dari luar seperti itu caranya. Jadi gitu cara men-trackingnya, Mas. Jadi kita bisa lacak penulis itu membaca dari siapa, kemudian kita berusaha untuk dapat sumber aslinya. Nah, kecuali kalau misalnya itu kita dalam kondisi tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan harus mencari apa gitu, salah satu dan lain hal. Kemudian kita harus mengutip tulisannya ini, tulisannya Munawaro ya, karena kita dapat dari Munawaro, ya akhirnya kita harus tuliskan di skripsi kita itu, tapi akhirnya menggunakan yang dalam itu. Misalnya prokrastinasi merupakan bla 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 bla. Kalau di belakang berarti Ferrari itu loh. Dalam Munawaro JKK tahun 2017 tadi. Seperti ini. Ada dalamnya menunjukkan bahwa pendapat itu Anda dapat dari Munawaro. Nah, yang tidak boleh itu kalau Anda katakan menurut Ferrari saja, tapi Anda nggak baca sumbernya, atau Anda katakan menurut Munawaro, padahal itu sebenarnya bukan pendapatnya Munawaro, tapi pendapatnya Ferrari. Misalnya seperti itu. Nah, kalau di depan ya tinggal menurut Ferrari, gitu kan? Dalam Munawaro, ini cara penulisannya ya. PKK 2017. Dan seterusnya. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ngutip dari jurnal atau skripsinya orang lain, tapi diusahakan untuk mencari sumber aslinya gitu ya, Pak? Ya, jadi begini. Kalau memang benar-benar tidak menemukan, jadi begini, menggunakan dalam itu istilahnya ya boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak gitu loh maksudnya. Ya, karena kalau misalnya itu boleh semua menggunakan dalam itu kan bahaya. Nanti
kamu bisa baca satu artikel atau satu skripsinya orang, terus nanti kutipannya itu dalam semua, dalam Munawaro, dalam Munawaro, dalam Munawaro. Jadi satu skripsi kamu isinya cuma dalam satu orang, dalam tulisan orang itu. Sehingga sangat dianjurkan untuk mencari sumber aslinya. Kecuali kalau sulit ditemukan. Kalau artikel itu masih bisa di-download, Mas, karena menggunakan tadi instrumen tadi bisa. Tapi kalau buku memang kadang-kadang kan sulit. Nah, itu kalau memang bukunya buku luar negeri yang bisa didapatkan, nah, itu bisa akhirnya menggunakan dalam. Jadi maksudnya tidak boleh terlalu banyak gitu ya dalamnya. Kalau di artikel-artikel ilmiah yang bagus malah tidak boleh menggunakan dalam. Meskipun hanya ada satu saja, suruh memperbaiki. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, makasih Pak. Mas Wahyu ada pertanyaan lanjutan? Boleh? Enggak Pak, makasih. Udah paham Pak. Ya, silakan yang lain. Untuk penggunaan Mendeley sudah bisa semua kan ya? Atau ada yang masih kesulitan? Pak, kemarin saya pakai Mendeley ya Pak ya. Ya, ya. Nah, terus pertama itu bisa Pak. Terus yang kedua itu kayak muncul di atasnya yang pertama, gimana ya? Misalnya ada penulis siapa, misal Pak Suhadianto gitu. Tahun berapa, artikelnya apa. Nanti kalau misalnya saya masukin yang kedua itu Pak, itu munculnya di atasnya Pak Suhadianto gitu namanya, bukan di bawahnya. Terus kalau misalnya udah beberapa, itu nanti langsung hilang beberapa gitu Pak. Saya juga bingung pakainya gitu Pak. Harusnya tidak ya, mungkin ada problem terkait dengan ininya ya. Spek laptopnya atau apa ya. Tapi harusnya tidak terjadi demikian. Tapi instalasi sudah berhasil sampai bisa digunakan. Karena memang ada laptop tertentu kalau masih belum 2010 itu agak susah digunakan juga Windows-nya. Tapi kalau sudah 2010 harusnya sudah sesuai. Ya mungkin ya Pak. Jadi cara menulis, jadi sebenarnya gini, Mendeley itu kan mempermudah supaya yang dikutip dengan yang di daftar pustaka itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya penulisan daftar pustakanya itu benar. Meskipun kadang-kadang tidak semua jurnal itu, artinya meskipun pakai Mendeley, kadang-kadang ada yang masih perlu dikoreksi. Karena Mendeley itu sesuai dengan jurnal. Kalau jurnal yang dikutip kurang bagus, cara penulisan daftar pustakanya nanti di Mendeley-nya juga salah. Nah, selain menggunakan Mendeley, cara penulisan daftar pustaka itu, referensi itu, bisa juga menggunakan Google Scholar. Menggunakan Google Scholar. Jadi misalnya, tadi katakan misal saya mengutip Ferrari atau Munawaro. Nah, itu kalau misal menggunakan metode yang manual, tidak menggunakan Mendeley, itu bisa dengan cara seperti ini. Jadi ini kan misalnya Ferrari. Ini kan ada sitasi ya. Diklik sitasinya, kemudian pilih yang EPE ya, yang kita pakai kan EPE. Nah, diklik yang EPE ini, kemudian di copy, nanti dimasukkan di daftar pustaka kita. Nah, seperti ini. Jadi kalau dari jurnal atau dari buku yang terdaftar di Google Scholar loh ya. Sehingga kita di sininya nulisnya manual. Menurut Ferrari manual ya. Menurut Ferrari 1991 manual ya. Prokrastinasi dan seterusnya. Nah, begitu nulis untuk referensinya itu bisa ngambil yang tadi dari sini.
dikutip cara manualnya, kemudian pilih yang EPE, kemudian dikopas ke naskah kita. Bisa juga dengan cara seperti ini. Memang penulisan daftar pustaka itu kita harus memperhatikan detail, sampai dengan penggunaan penulisan hurufnya pun harus kita perhatikan detail. Nah, kayak ini contoh yang sudah benar, misal self handicapping by procrastination. Nah, kita perhatikan ini yang huruf besar hanya yang depan aja ya. Yang lainnya harus kecil. Kemudian titik 2, nah setelah titik 2 ini kan dianggap kalimat baru ya. Ini baru boleh lagi besar. Selainnya kecil. Nah, misalnya itu juga harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya ditulis seperti ini saja, ini sudah salah. Nah, ini sudah salah nih kalau Anda tulisnya seperti ini saja. Makanya kemarin yang guidance penulisan itu yang saya berikan itu bisa menjadi panduan, dan nah, misalnya seperti ini saja ini sudah salah. Kecuali kalau nama tempat itu boleh ya besar, misalnya SMP atau nama kota kan memang harus diawali huruf besar. Kemudian ini Journal Research Personality ini kan dicetak miring. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau jurnal itu judulnya dicetak seperti ini. Kalau buku yang miring itu di judulnya. Kemudian kalau penerbitnya itu tidak miring. Kalau ini kan beda. Ini yang miring, ini yang tidak. Kemudian 25 itu volume. Kan namanya jurnal ada volume 3 nomor 1, volume 3 nomor 2 gitu. Nah, kemudian dalam kurung ini nomor terbitannya. Misal ini berarti volume 25 nomor 3 cara bacanya. Volume 25 nomor 3. Kemudian ini halaman misalnya. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan detail. Kadang pakai Mendeley pun belum tentu benar juga. Kadang-kadang ada tetap yang salah, sehingga biasanya kita harus edit secara manual. Oke. Nah, masih terkait dengan Mendeley itu mungkin ada yang ingin saya jelaskan. Mendeley itu kan pengutipannya khusus untuk yang di belakang, bukan di depan. Sehingga kadang-kadang kita harus mengedit secara manual ya, misalnya. Saya ambil contoh. Misalnya ini ya, ngarang aja. Oke. Nah, ini kan model penulisannya kan seperti ini ya. Kalau di Mendeley itu kan di belakang. Jadi pasti dalam kurung gitu ya. Nama dan tahun di belakang dalam kurung. Nah, kalau kita mau ngedit itu bisa manual aja kalau saya. Tidak perlu pakai cara-cara yang rumit, bisa manual aja. Misal saya akan taruh ini di depan ya. Nah, ini bisa kalau ini bisa saya buat seperti ini misalnya. Menurut kan gini kalau di depan. Ini diblok aja. Ini diblok aja dalam kurungnya ini, kemudian dihapus kalau saya. Dihapus ya kan. Kalau ada seperti ini di keep aja, keep manual. Menurut Klassen et al. Nah, kemudian ini kan kita akan menambahkan kan dalam kurung di sini loh. Ini kita hapus. Nah, manual gini aja kalau saya, tidak masalah. Jadi ngeditnya. Atau kalau misalnya di Indonesia itu kan et al kan tidak boleh, harus kita ganti DKK. Ya, langsung diganti aja. Klassen DKK. Koma DKK. Ganti manual aja seperti ini, tidak masalah. Ya. Karena kalau di faul penggunaan Mendeley itu mesti dalam kurungnya itu semua. Nah, sehingga kita harus mengedit, menyesuaikan. Kalau tidak mau seperti itu ya pakailah gaya penulisan yang referensinya kutipannya ditulis di akhir.
Jadi jangan menggunakan kata menurut gitu, tapi menggunakan penjelasannya dulu, baru belakang kutipannya. Terus kadang-kadang satu pendapat itu kan bisa menurut beberapa orang. Jadi Anda baca tulisan Ferrari, baca tulisan Classen, baca tulisan yang lain, itu intinya sama. Oke, yang perlu diperhatikan yang saya sampaikan adalah intinya sama. Kalimatnya pasti berbeda antara tiga ahli itu. Tapi intinya sama. Jadi tugas kita sebagai autor penulis itu adalah membahasakan ulang apa yang kita baca. Bukan menyalin persis apa yang kita temukan, kita letakkan dalam tulisan kita. Kalau seperti itu nanti akan kena plagiasi kita. Jadi kita harus membahasakan yang kita baca. Jadi misalnya, prokrastinasi adalah perilaku menunda tugas akademik dan seterusnya. Misalnya ini menurut 3 orang. Nah, cara penulisannya bagaimana menggunakan Mendeley? Nah, tentu nanti kita akan ada proses editing ya. Misalnya ini menurut ini yang pertama. Kemudian pendapat lagi yang sama, misalnya yang saya baca. Ya ini diaur aja kan contoh ya. Oh, sorry. Nah, misalnya kemudian ada satu lagi yang pendapatnya tentang prokrastinasi itu sama. Katakan seperti ini. Ya. Jadi ini ada 3 orang ahli berpendapat sama tentang prokrastinasi adalah perilaku menunda-nunda tugas. Nah ini biasanya kita nulisnya kan seperti ini kalau kita nulis. Kalau kita nulis seperti ini itu kan dipisah dengan titik koma antar ahli. Nah ini bisa kita edit manual aja kalau kita pakai Mendeley. Ini di blok seperti ini, kemudian di delete gitu aja. Keep manual edit, titik 2 kan seperti ini. Nulisnya. Nah seperti ini. Manual, dihapus biasa aja. Titik 2. Seperti ini. Nah, kan jadinya nanti kan begini. Yunita 2015, Sureja dan Tunjing 2007, terus add all-nya misal diganti DKK. DKK 2017. 2007 begini. Nah, jadi ada 3 orang. Ya, misal ini penggunaan Mendeley yang kadang memerlukan editing itu seperti itu. Karena tidak sesuai dengan pedoman penulisan kita yang misalnya harus menggunakan DKK, misalnya harus menggunakan tadi menurut terus dalam kurung yang di depan tadi ya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan Mendeley. Ada yang sifatnya harus diedit manual. Nah, ini kalau kita lihat sudah benar gitu ya. Ini penulisan judulnya kan sudah benar. Ini sudah benar. Kalau di jurnal-jurnal yang bagus itu biasanya sudah benar. Nah, coba ini kan tidak sesuai nih. Nah, yang seperti ini tetap kita harus merubah. Jadi Mendeley itu hanya aplikasi untuk membantu, mempermudah, tapi tetap harus ada campur tangan manusia di situ untuk memperbaiki. Jadi nggak bisa kita pasrah pada teknologinya. Tetap kita harus tahu acuannya secara manual, penulisan yang benar gimana, supaya kalau ada salah seperti ini, ya kita edit biasa aja, dibenarkan biasa aja. Nah, seperti ini, dibenarkan biasa aja.
Nah, seperti ini. Jadi kadang-kadang kita harus tetap membenarkan secara manual. Termasuk misalnya ini kan belum rata kanan, rata kiri ya, tetap kita yang harus membenarkan. Terus ya kalau seputar Mendeley yang berkaitan dengan beberapa yang memang perlu sentuhan kita untuk melakukan editing, ya, menyesuaikan dengan istilahnya pedoman penulisan yang kita punya. Oke. Ya, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, silakan. Tanya, Pak. Ya. Tadi tuh penulisannya daftar pustaka yang pertama yang Bapak tinggal kutip dari Google Scholar tuh hasilnya beda sama kita kutip dari Mendeley, Pak. Jadi kan kalau misalnya pakai Mendeley itu kan yang pertama itu agak menjorok gitu, Pak. Oh. Tapi kalau itu hanya pengaturan ya, aja. Jadi tuh kadang tuh saya bingung. Ya, ya. Oh, jadi harusnya yang benar gimana, Pak? Kalau ini kan hanya pengaturan penulisannya ya. Nah, yang benar yang seperti ini. Jadi penulisan daftar pustaka itu yang paragraf kedua, yang baris kedua dan seterusnya itu harus dimasukkan ke dalam. Seperti ini ya. Paragraf kedua dan seterusnya ya. Jadi yang benar penulisannya seperti ini. Nah, seperti ini yang benar. Ya. Tapi ini tidak di beberapa format penulisan kadang-kadang ada yang misalnya tidak mengharuskan, tapi secara umum memang mengharuskan untuk baris kedua dan seterusnya itu dimasukkan menjorok ke dalam ya. Seperti ini. Kemudian kan harus urut abjad ya. Harus urut abjad. Kalau di Mendeley otomatis dia sudah urutkan ya. Sudah urutkan. Nah, kalau kita pakai manual ya, kita yang harus mensortir ya. Diurutkan sendiri, tinggal diblok semua, kemudian disortir gitu aja ya. Disortir. Ini ya, A sampai Z ini biasanya. Disort A sampai Z, nanti otomatis akan urut ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Terus kalau yang doi itu Pak, itu yang benar dicetak biru atau dicetak hitam Pak? Soalnya di rangkuman tata cara penulisan referensi yang Bapak kirim, kayaknya kalau saya nggak salah ingat warna biru terus di warna biru ya Pak? Yang benar warna biru. Itu warna biru dan di garis bawah gitu ya? Ya, itu standar EPE. Jadi yang benar seperti itu. Nah, misalnya kalau tadi nggak muncul warna biru nih misalnya. Nah, ini kan berarti harus kita benerkan gitu ya. Berarti kita harus masang hyperlinknya. Masang linknya oke gitu kan. Nah, jangan jadi biru ya. Nah, tinggal diblok aja, diblok doi-nya, kemudian klik hyperlink, kemudian oke gitu. Nah, seperti ini yang benar. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita mau belajar nulis yang benar, memang di awal-awal ya memang kita harus sering lihat ini, sering lihat panduan. Saya aja sekarang masih sering lihat panduan. Jadi kayak kalau belajar nulis itu ya kayak kita harus punya pedoman penulisan gitu kan. Nah, pedoman penulisan ya dari EPE itu gitu kan. Buku manual EPE ya. Kalau panduan cara internasional, kalau secara nasional kan kalau di instansi ya tergantung kita punya panduan skripsi ya itu berarti panduan yang kita pakai. Setiap instansi bisa punya panduan yang berbeda-beda, tapi secara umum mengacu pada EPE kalau di psikologi gitu ya. Iya, makasih Pak. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain silakan. Belum, nanti saya coba lihat salah satu sebagai contoh untuk tulisan bab 2 kemarin ya, bab 2 yang sudah dikirimkan. Jadi prinsip penulisan itu yang harus kita
mengetahui, kemudian dalam menulis itu harus memparafrase tadi, membahasakan ulang dari apa yang sudah kita baca itu dibahasakan ulang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nggak boleh asal kita samakan dengan yang kita dapat dari literatur. Oke. Oke, sekarang kita kalau yang buku manual EPE-nya sudah tak kasih apa belum ya dulu? Sudah Bapak yang beratus-ratus halaman itu kan? Ya, sudah ya. Ya udah. Nah, itu yang penting punya. Nanti suatu saat pasti Anda butuh. Mungkin sekarang belum sempat baca tapi suatu saat pasti Anda akan memerlukan. Oke, coba saya bedah dari tugas yang sudah dikumpulkan. Nah, misalnya punya Mas Wahyu Pradana nih. Nah, ini sudah lumayan bagus ya punyanya Mas Wahyu ini, tadi saya cek. Jadi kita akan benar-benar belajar bagaimana cara menulis, mulai pendahuluan ya. Kita ke yang tinjauan pustaka ya. Nah, oke, ini yang saya ingin menyampaikan kepada Anda. Saya seringkali menemukan mahasiswa itu di dalam keaslian penelitian itu dia mengutip penelitiannya, beberapa penelitian terdahulu ya. Misalnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Savitri 2018, ini bagus, sudah pakai Mendeley juga ya kan. Savitri 2018 itu menemukan hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan prokrastinasi akademik. Oke ya. Jadi ini kan variabel Y-nya kan prokrastinasi akademik gitu ya. Ada penelitian terdahulu yang menemukan bahwa ada hubungan yang negatif yang signifikan antara dukungan sosial dengan prokrastinasi akademik. Ini kalau di bab 2 penelitiannya sopo iki? Savitri, ini bisa kita masukkan di mana kalau di bab 2? Di faktor-faktor itu. Ya, betul. Di faktor-faktor. Oh iya Pak, yang saya agak dimasukin Mas. Nah, sekarang kita misalnya punyanya kamu ini dimasukkan enggak? Savitri, pendapat Savitri? Saya cari ya. Kalau di faktor enggak, Pak? Enggak ya. Misal Savitri. Kita cek. Savitri daftar pustaka ada. Kalau saya ngecek tulisannya mahasiswa gini, Savitri daftar pustaka ada. Di teksnya ada, berarti cocok antara kutipan dengan daftar pustaka. Dicari gini udah ketahuan. Jadi kalau tulisannya yang dikutip sama di referensi nggak sama, dosen langsung tahu, wah ini nggak ono, ini di referensi. Nah, ini kan nggak ada di faktor-faktor. Padahal ini kan bisa masuk dalam kategori faktor. Nah, saya seringkali menemukan mahasiswa nulis skripsi itu yang ditulis di keaslian penelitian, di faktor itu nggak ada. Padahal di keaslian itu harusnya bisa dimasukkan di faktor-faktor. Ya hampir semua saya ketika bimbing mahasiswa mesti saya menemukan kayak gitu. Jadi mereka di keaslian itu menuliskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Keaslian itu isinya masuknya di faktor-faktor semua. Itu enggak ada. Misal ini, Rewita, ini enggak ada juga kayaknya. Rewita. Enggak ada kan?
Grawita hanya ada di sini sama di referensi. Nah, kayak ini misalnya, ini kan contoh tadi. Oh, kalau ini PG ya, PG PAUD memang singkatan. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, ini udah bagus nih referensi. Udah benerin. Ya. Nah, ini harusnya masuk di faktor-faktor nanti. Harusnya. Kita banyak menemukan yang kayak gini nih. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Prokrastinasi akademik. Tadi saya katakan bahwa menulis itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah template. Template itu semacam pedoman penulisan yang setiap instansi itu bisa beda. Ya, nah kayak ini A di tengah, ini kan adanya di Unpad. Kalau di kampus lain A itu di sana, di pinggir, ya kan? Kalau di Unpad A itu ada di tengah, misalnya gitu, ya kan? Misalnya kayak gitu. Nah itu template-nya mana? Nah, ketika kita menulis artikel, kita salah template saja bisa tidak diterima, bisa disalahkan. Jadi pertama template harus benar sesuai dengan panduan. Kalau kita punya panduan skripsi ya harus sama dengan panduan skripsi kita itu. Namanya template. Misalnya ini Solomon dan Rothblum 84 mendefinisikan prokrastinasi akademik sebagai nah, biasanya setelah satu pendapat itu kan ada pendapat lain. Ini biasanya seringkali mahasiswa itu hanya menjejer pendapat. Jadi pendapat satu dan yang lain ditata gitu. Solomon, Till, Buffon, ditata pendapatnya. Nah, yang bagus itu Anda harus menambahkan kalimat yang menghubungkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Misalnya ini, Solomon Rothblum mendefinisikan prokrastinasi akademik sebagai penundaan tugas akademik. Misal, seperti menulis. Kemudian Still mengatakan apa? Prokrastinasi dapat diartikan sebagai penundaan menyelesaikan tugas akademik dengan sengaja meskipun mengetahui dampak penundaan tersebut. Nah, kemudian misalnya ini, Still menambahkan. Nah, itu salah satu kata yang bisa menjembatani yang di atas tadi. Ini termasuk contoh yang cukup bagus ya. Atau Anda bisa tambahkan kalimat di depannya di sini. Melengkapi pendapat Solomon dan Rothblum saja seperti itu. Menurut Still, nah apa yang membedakan di situ? Ini kan penundaan menyelesaikan tugas dengan sengaja meskipun mengetahui dampak. Misalnya saya bisa membahasakannya menjadi seperti ini. Menurut Still, prokrastinasi tidak sekedar penundaan tugas akademik, tetapi ada unsur kesengajaan dalam penundaan dan memiliki dampak, ada unsur kesengajaan dalam penundaan meskipun pelaku mengetahui dampak dari penundaan tersebut. Misalnya,
bisa saya bahasakan ulang dengan maksud yang tetap sama maksudnya. Jadi namanya menulis itu ya membahasakan ulang. Karena disebut penulis itu kan disebut autor, orang yang merangkai kalimat, mengarang. Nah, jadi kalimat berikutnya, paragraf berikutnya itu harus dikaitkan dengan yang sebelumnya ini, ditambahi kata-kata. Tidak boleh langsung kalau menurut Gufron, tanpa dikaitkan dengan sebelumnya. Jadi paling gampang itu setidaknya ada kalimat-kalimat yang menyatakan pendapat ini melengkapi sebelumnya, mendukung sebelumnya, atau berbeda dari sebelumnya. Misalnya pendapat terbaru tentang prokrastinasi akademik yang disampaikan oleh Steele berbeda dengan pengertian-pengertian oleh ahli sebelumnya. Nah, terus nanti biasanya di akhir ini kan ada kesimpulan, ya, ada kesimpulan. Ini bisa saja menyimpulkan atau bisa saja seorang peneliti itu memastikan dia menggunakan siapa, pengertian oleh siapa yang dia gunakan itu boleh. Jadi tidak melulu harus menyimpulkan, ya. Tapi boleh dalam bentuk menyimpulkan atau dalam bentuk langsung menentukan. Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menggunakan pengertian yang lebih baru tentang prokrastinasi akademik yang dikemukakan oleh Steele misalnya, kalau di prokrastinasi itu. Misalnya begitu. Jadi di pengertian ini antar paragraf itu harus saling melengkapi. Dan biasanya memang tidak-tidaknya ya ada tiga pendapat lah ya. Pendapat. Nah, di sub pengertian ini sebenarnya boleh saja seorang penulis itu tidak langsung to the point mengatakan pengertiannya, tapi bercerita tentang misalnya sejarahnya juga boleh. Misalnya peneliti prokrastinasi akademik sudah menjadi diskursus yang panjang dari tahun-tahun sebelum Masehi sampai sekarang. Itu boleh mau jadi di pengertian ini adalah slot, semacam slot ruang di mana seorang penulis itu bisa menceritakan tentang sejarahnya, boleh sejarah dalam artian sejarah kajian tentang topik itu. Gitu. Kemudian pengertian-pengertiannya. Nah, tadi poin pentingnya tadi perlu diperhatikan antar pendapat yang satu dengan yang lain ini diberi kalimat-kalimat yang itu bisa menyatukan antara beberapa pendapat yang ada. Karena kan pengertian prokrastinasi ini tidak hanya menurut Solomon, tidak hanya menurut Steele, tidak hanya menurut Wijaya. Banyak sekali. Nah, tentu kan harus ada alasan kenapa kok yang Anda tulis di situ menurut 3 orang ini, padahal kan menurut pendapat ahli lain ada yang lain. Nah, proses kenapa kita memilih 3 pendapat itu dalam rangka kita mau merangkai antara yang satu dengan yang lain ini, sehingga kita cari pendapat yang cocok. Pendapat yang cocok dalam artian saling melengkapi. Atau Anda mau membuat narasinya semacam ada pendapat pertama, kemudian dikritik oleh pendapat kedua, dan seterusnya, itu boleh juga, karena pilihannya kan banyak. Misal ada menurut Milgram, ada menurut Steele, ada menurut Closely, dan seterusnya. Banyak pendapat. Jadi tidak hanya beberapa orang ini yang mengatakan gitu. Nah, kenapa kok Anda milih yang itu? Itu kan karena penulis ingin mengarahkan tulisannya. Ingin mengarahkan tulisannya kemana. Sehingga kita bebas untuk memilih siapa yang akan
pendapat siapa yang akan kita tulis di situ, sehingga kita bisa merangkai antara yang satu dengan yang lain. Ulang. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas? Oke, ini ya. Cukup jelas untuk cara penulisannya? Pengertian? Jelas, Pak. Ya, seperti itu ya. Silakan nanti bisa ya memang harus ditulis karena. Nah, misalnya ini nih contoh nih. Ini kan menurut Gufron dan Risnawita. Misalnya nih dalam Wijaya, ya kan? Nah, kayak Gufron dan Risnawita, ini kan penulis Indonesia dan bukunya itu banyak dikutip oleh penulis-penulis, sehingga bisa dikatakan buku itu kan gampang dicari, bukunya Gufron dan Risnawita itu. Maka kalau masih mudah didapatkan, tidak boleh menggunakan dalam. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, apa ya? Karena psikologi itu kan masalahnya ilmu yang bahasa Inggris gitu loh. Karena ilmu berbahasa Inggris sehingga seringkali yang dipercaya sebagai orang yang bisa mengeluarkan teori itu kan orang dari Inggris. Jadi sebaiknya jangan menurut Gufron dan Risnawita. Karena Gufron dan Risnawita itu kita tidak tahu dia memang ahli di bidang prokrastinasi atau dia sebenarnya mengutip tulisan-tulisan para ahli yang di Barat. Kalau misal di bukunya Gufron itu lebih banyak, tiba-tiba mati wifi-nya kampus. Saya ulangi lagi. Nah, kalau misalnya Gufron dan Risnawati itu hanya kayak apa dalam bukunya itu menyajikan pendapat-pendapat para ahli. Nah, sebaiknya kita ambil pendapat yang lain aja. Jangan Gufron dan Risnawati, tapi kita langsung aja ke ahli-ahli dalam bidangnya. Ya, kadang-kadang ya dalam hati saya sebenarnya bertanya, kenapa sih kita kok tidak percaya dengan orang Indonesia gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Jadi kadang-kadang itu apa salahnya gitu. Kadang-kadang muncul pertanyaan seperti itu. Karena memang kita juga kadang-kadang perlu memperhatikan tahunnya ya. Misalnya Solomon Rothblum itu kan tahunnya sudah lama. Sehingga memang perlu kita cari pendapat-pendapat yang lebih baru gitu ya. Misalnya gitu ya. Itu tentang pengertian. Biasanya kalau di tinjauan pustaka itu memang pengertian, setelah pengertian komponen. Komponen itu bisa juga dikatakan sebagai aspek. Putus-putus ini wifi-nya. Oke, saya lanjut. Komponen prokrastinasi akademik. Ya. Yang perlu diperhatikan pada bagian ini, ketika kita menulis pada bagian ini, komponen, itu kita harus pastikan ya, bahwa yang ditulis di komponen itu di pengertian ada.
Jadi misal kalau kita di sini mengacu komponen Ferrari, maka di pengertian itu kita harus menuliskan pendapat menurut Ferrari. Karena apa? Idealnya teori itu teori yang dikeluarkan oleh ahli. Itu teori itu terdiri dari pengertian dan komponen-komponennya. Jadi teori itu terdiri dari pengertian dan komponen-komponennya. Nah, kalau misalnya di pengertian ini enggak ada pengertian menurut Ferrari, misalnya, ini gak ono kan? Nah, ada pengertian menurut Ferrari ya. Kalau di komponen, jangan menjelaskan komponen menurut Ferrari. Nah, gitu idealnya begitu idealnya. Ya. Karena komponen ini nanti kan kita kalau di bab 3 membuat alat ukur itu berdasarkan bab 2, di mana di bab 2 itu Anda menjelaskan tadi komponen itu salah satu. Jadi komponen-komponen yang ada di sini ini nanti sebagai dasar membuat alat ukur. Jadi kalau Anda tidak menyatakan tidak menjelaskan pengertian prokrastinasi menurut Ferrari, ya jangan membuat alat ukur berdasarkan teorinya Ferrari. Nah, alat ukur itu kan berdasar di bab 2 di komponen ini. Jadi kalau misalnya di sini Anda menjelaskan pendekatan Solomon, Rothblum dan Steele, ya harusnya di sini Anda menjelaskan komponennya itu komponen yang menurut Solomon dan menurut Steele. Jadi harus matching antara pengertian siapa yang dipakai dan komponen siapa yang dipakai itu harus sama. Tidak boleh pendapat yang berbeda-beda. Karena tadi ya, ahli itu ketika membuat teori itu berisi pengertian dan menjelaskan komponen. Sak paket tuh. Nah, masalahnya karena kita nggak baca sumber aslinya, kan kita dapat pengertiannya menurut siapa, dapat komponennya menurut siapa, bener enggak? Nah, tapi kalau kita baca bukunya Ferrari, kita akan dapat lengkap, dapat pengertian menurut Ferrari, dapat juga komponen menurut Ferrari, bukan menurut orang lain. Kayak gitu. Nah, sebenarnya gini loh, kenapa sih kalau menggunakan kata dalam itu kok tidak boleh? Karena kan gini, buku Ferrari itu kan bahasa Inggris nih, kita tahu. Terus yang baca Kusuma, ya kan? Nah, pertanyaannya benar enggak pemahaman Kusuma itu sama dengan apa yang ditulis Ferrari? Sekarang misalnya saya baca koran dan Mas Wahyu baca koran, itu pendapatnya sok beda ya kan? Padahal korannya bahasa Indonesia loh. Kesimpulan dari yang dibaca itu sudah beda. Nah, kalau kita menulis dengan referensi dalam itu seolah-olah kita mengatakan gini. Menurut Ferrari katanya Kusuma, kan ngono. Menurut Ferrari katanya Kusuma. Nah, padahal kita nggak kenal Kusuma itu sopo, ya kan? Misalnya guyonane gini. Kalau Kusuma itu mahasiswa yang paling nggak pinter di kelasnya gimana? Misalnya guyonane gitu loh. Kusuma itu mahasiswa paling nggak pinter di kelasnya, terus pendapatnya Kusuma kamu ambil. Menurut Ferrari kata Kusuma, padahal Kusuma ini anak yang paling nggak pinter di kelas. Nah, itu kan bisa menjerumuskan kita kan? Nah, maksudnya gitu, apa anekdot yang sederhananya kayak gitu. Nah, belum lagi kita nggak menjamin Kusuma ini mau tulisannya Ferrari bener apa enggak. Jangan-jangan Kusuma nggak baca, tapi dia ngambil kata-kata orang. Itu lebih berbahaya lagi. Kusuma bilang ke kamu, menurut Ferrari itu begini loh prokrastinasi. Terus Anda tanya Kusuma, kamu baca bukunya Ferrari? Kusuma bilang, enggak, aku baca tulisan orang. Nah, ini lebih panjang lagi ceritanya. Nanti kalau diceritakan menurut Ferrari, katanya Kusuma katanya siapa, ini katanya siapa, nanti malah nggak jelas lagi pendapatnya. Nah, itu yang dimaksudkan. Kita diminta untuk membaca langsung dari ini sumber-sumber aslinya. Tuh, itu poin pertama.
Poin kedua, ketika menulis komponen itu jangan hanya satu pendapat. Jangan hanya satu pendapat. Kalau misal tadi Anda menyajikan pengertian 3 orang, ya tuliskan komponen menurut 3 orang, misalnya idealnya gitu. Jadi komponen menurut Solomon gimana, komponen menurut Steele gimana. Terus nanti di akhir itu baru penulis membuat statement. Dari pendapat di atas, penulis akan menggunakan komponen menurut siapa, dengan alasan apa. Misalnya alasannya lebih sesuai dengan karakteristik mahasiswa di Indonesia. Atau lebih lengkap dalam menjelaskan aspek-aspek prokrastinasi akademik dengan alasan begitu. Jadi ya jangan hanya satu-satunya. Jangan hanya menurut Ferrari, tapi kalau ini ada menurut Ferrari, berarti tadi di sini harus ada pengertian menurut Ferrari. Komponennya jangan hanya satu pendapat, mungkin 2 atau 3, kemudian nanti diputuskan akan pakai punyanya siapa. Tuh. Oke. Nah, sekarang dari sistematika penulisannya, apa cara penulisannya? Menurut Ferrari, A, penundaan untuk mulai ini, B, ini. Ini kira-kira dari yang ditulis ini apa yang salah? Dari format penulisannya ini kira-kira apa yang salah? Ada A, B, C, D. Saya ingin tanya dulu. Mas Wahyu nulisnya seperti ini karena dapat dari sumbernya nulisnya A, B, C, D seperti ini atau gimana? Ya itu dapatnya di Kusuma itu Pak. Saya membacakan ulang Ya. itu Pak. Enggak, maksudnya strukturnya seperti ini apa enggak nyajikannya? Ini hadapi, kemudian individu ini. B, kelambanan mengerjakan tugas, kemudian dijelaskan di bawahnya. Oh iya seperti itu Pak. Paragraf seperti ini, persis seperti ini. Iya. Nah, Iya. oke. Nah, seringkali ketika kita menulis itu kita menganggap bahwa kita harus menulis sesuai format yang kita temukan. Padahal tidak, karena kita nulis itu harus sesuai dengan panduan penulisan yang kita punya. Sekali lagi panduan penulisan, tiap instansi berbeda, tiap jurnal berbeda. Pokoknya intinya pedomannya harus panduan penulisannya. Ya, panduan penulisannya. Oke. Kita akan belajar struktur penomoran dulu, teman-teman. Ini hal dasar dalam penulisan. Penulisan itu kan ada Romawi. Romawi itu biasanya tempatnya di bab. Bab 1, ini pakai Romawi. Ya kan? Jadi strukturnya penulisan tuh begini. Ini dulu saya letakkan seperti ini. Biasanya seperti ini. Satu Romawi, kemudian A huruf besar. Artinya setelah Romawi itu huruf besar gitu ya. Setelah A biasanya nomor Latin 1. Setelah 1 turun biasanya A titik. A titik ya. Setelah ini biasanya turunnya jadi kayak gini. Ya. Turun lagi jadi seperti ini. Turun lagi jadi seperti ini. Turun lagi jadi seperti ini. Nah, sekarang kita harus tahu kegunaannya. Kalau ini Romawi, ini biasanya letaknya ini di bab ya. Letaknya di bab. Bab 1 kan gitu. Nah, yang A sampai 1 titik sampai ini syaratnya dia harus memiliki sub apa intinya? Memiliki anak. Jadi kalau kita sebut A adalah itu di dalam A itu ada sesuatunya lagi gitu. Memiliki sub. Kayak misalnya kita mengatakan A komponen prokrastinasi, 2 komponen prokrastinasi. Karena di bawahnya 2 itu bisa saja muncul seperti ini. A, B, C.
di gitu kan. 2 itu masih punya pembagian lagi. Gitu lah ya. Kemudian A seperti ini adalah 1A. Kalau yang sudah seperti ini nanti adanya di dalam tulisan. Adanya di dalam tulisan. Kalau yang sudah seperti ini ya, ini di dalam tulisan. Jadi tidak boleh misalnya di dalam tulisan tuh gini maksudnya. Ya. Misalnya sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi terdiri dari A faktor internal, titik 2 seperti ini biasanya nulisnya, B faktor eksternal. Tempatnya begini. Atau kita nulis dengan seperti ini. 1, 2. Ini harus berada dalam teks. Ini maksudnya dalam teks seperti ini ya. Bukan dot point. Nah, atau kita nulisnya seperti ini. Jadi kita tidak boleh menulis seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik terdiri dari 1 faktor internal. Ini tidak boleh kita nulis kayak gini, tidak boleh. 2 faktor eksternal. Ini namanya dot point. Saya nyebut dot point. Ini tidak boleh. Karena ingat kalau yang sudah ada kurungnya, buka atau buka tutup, itu letaknya harus di dalam teks, di dalam. Nulisnya ke kanan. Ya. Nulisnya ke kanan. Seperti ini. Tidak boleh dibuat turun seperti ini, dot point seperti ini. Kita harus apa? Tahu kegunaannya masing-masing, ya. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini, itu nulisnya ke kanan ya, di dalam teks. Tidak boleh dot point. Sekarang kita kembali ke yang ini tadi. Satu, 2 yang tadi. 1, 2. Mana tadi? Nah ini. Komponen prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik terdiri dari beberapa aspek. Nah, aspek penundaan untuk mulai menyelesaikan tugas pada yang dihadapi. Nah, ini setelah seperti ini tidak perlu ada tidak perlu ada paragraf sendiri seperti ini. Ini bisa langsung dinaikkan ke sini, ya, titik ini langsung seperti ini. Mengikuti yang melakukan proses mengetahui bahwa tugas, nah, langsung seperti ini nulisnya. Jadi A seperti ini terus langsung ini penjelasannya. Ini juga sama harus langsung naik seperti ini. Naik ke sini langsung. Ya. Langsung naik seperti ini. Kalau mengacu ke buku panduan skripsi kita, ini malah ini harus diblok sampai sini nih, ditebalkan seperti ini. Ditebalkan seperti ini. Kemudian baris ke ini dijadikan paragraf kayak gini. Nah, penundaan. Jadi ini masuk di paragraf. B, ini masuk di paragraf. Kalau di panduan skripsi kita. Nah, seperti ini malah nulisnya. Seperti ini, Mas.
Tapi nanti kalau menggunakan panduan lain ya bisa saja berbeda. Maksudnya tidak harus diblok seperti ini, ya. Tapi kalau menurut panduan skripsi kita itu bisa seperti ini, diblok ya. Seandainya D, di dalam D ini ada beberapa rinciannya penomoran, berarti kita harus tahu urutannya tadi ya, setelah Romawi, huruf besar, angka, kemudian ini huruf kecil. Setelah ini kan harus memilih antara dalam buka kurung atau tutup kurung, buka tutup kurung. Jadi misalnya ini ada pembagiannya, kita nulisnya seperti ini diantaranya. Bisa menggunakan satu seperti ini, atau bisa menggunakan satu saja, atau bisa menggunakan seperti ini ya. Bisa menggunakan misal satu internal misalnya titik dua, pemisahnya itu titik dua ya, eksternal misalnya seperti ini. Tiga. Jadi kalau ada pembagiannya nulisnya ke kanan, tidak boleh lagi turun lagi, dot point lagi tidak boleh ya, seperti itu. Nanti di bawahnya ini bisa ditambahkan komponen menurut yang lain. Ya, jadi ini ditambahkan aspek-aspek menurut yang lain. Menurut ahli yang lain. Terus nanti di bagian akhir, paragraf terakhir itu penulis menegaskan akan menggunakan yang mana. Ya. Jadi dijelaskan dari beberapa pendapat di atas, peneliti memutuskan akan menggunakan pendapatnya siapa. Tuh, ya. Ada pertanyaan? Sampai di komponen-komponen ini. Itu Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Kayak berkaitan yang tadi Mas itu Pak, kan misal saya pengertiannya nulis dari 3 ahli. Ya. Nah, kalau di komponen itu tiga-tiganya dari 3 ahli tersebut harus ditulisin semua Pak? Idealnya begitu. Kalau tidak menemukan tiga-tiganya ya paling enggak 2. Intinya gini, yang Anda tulis di komponen itu adalah pendapat ahli yang di pengertian-pengertian juga Anda kutip. Jadi jangan yang lain gitu loh maksudnya. Misal di pengertian itu ada 5 ahli. Kemudian dari 5 ahli itu pendapat dari 3 ahli itu yang Anda gunakan di komponen. 3 dari 5 ahli yang di pengertian Anda tuliskan. Jadi jangan ambil yang lain maksudnya. Tapi ambil teori dari yang sudah Anda tulis sebelumnya di pengertian. Gitu. Karena tadi saya katakan tadi teori itu isinya ada sudah satu paket gitu ya. Ada pengertian di situ, kemudian ada aspek-aspeknya. Itu ya. Baik Pak, makasih. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Ya, mungkin kan persoalan itu nanti bisa kita lengkapi dalam proses-proses selanjutnya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa prosedur dalam penulisannya itu seperti itu ya. Termasuk format penulisan. Kemudian biasanya dari komponen turun faktor urutannya begitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi misalnya nih, selalu usahakan Anda jangan menggunakan pendapat tunggal. Baik mulai tadi di pengertian, komponen, aspek-aspek,
komponen, kemudian faktor. Jangan menggunakan pendapat tunggal. Pendapat tunggal itu hanya satu orang aja hasil. Misalnya ya, di faktor-faktor yang mempengaruhi, itu upayakan jangan langsung dari jurnal penelitian. Bisa mengacu ke kayak grand teori atau buku terlebih dahulu, baru nanti dirinci. Didukung dengan penelitian terbaru, gitu loh maksudnya. Jadi di atas ini Anda bisa tambahkan sumber dari buku dulu. Bagian depan. Jadi misalnya menurut Ferrari, prokrastinasi akademik dipengaruhi faktor internal eksternal. Lalu nanti disambung dengan penelitian yang baru tadi, Mas. Yang tadi di keaslian penelitian tadi itu bisa dimasukkan ke sini semua. Dan karena penelitian sudah banyak sekali, bisa saja nanti akan banyak kutipan. Misalnya dari buku tadi ya, katakan seperti itu. Menurut Ferrari, misalnya 2010 katakan. Prokrastinasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oke, gitu kan? Misalnya beberapa peneliti menemukan korelasi positif antara misalnya ya korelasi negatif antara misalnya regulasi emosi dengan prokrastinasi akademik. Dalam kurung ini pendapatnya kan bisa beberapa orang. Misal katakan misalnya Steele. Misalnya 2017. Kemudian siapa lagi? Gitu kan? Misalnya gitu, ya. Dan seterusnya, misalnya katakan Roske 2020 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti disambung lagi penelitian siapa gitu atau faktor apa gitu ya, menemukan korelasi. Misalnya ini Anda juga bisa pakai kata seperti ini kan, misalnya faktor internal yang diketahui banyak mempengaruhi prokrastinasi akademik adalah misal regulasi emosi. Ini siapa? Peneliti siapa? A, tahun 2019 menemukan itu. Kemudian B, tahun 2020 menemukan itu, misalnya gitu. Kemudian apalagi selain regulasi emosi? Nah, kan banyak di situ. Misal efikasi diri dan seterusnya. Jadi yang tadi di keaslian penelitian itu bisa dimasukkan ke sini semua. Tapi coba diawali dari grand teorinya dulu. Grand teorinya kan mengatakan bahwa ada faktor internal dan eksternal. Nah, dari grand teori itu kan kemudian muncul peneliti yang baru melakukan penelitian itu, mengembangkan internal itu apa saja sih, sudah ada temuan-temuan itu semua. Nah, dari temuan-temuan itu, faktor-faktor yang mempengaruhi itu, kemudian kenapa Anda memilih meneliti variabel X-nya, itu alasannya apa. Nah, kalau ini penulisannya yang belum tepat yang mana? Cara penulisannya. Itu penomorannya Pak, harusnya nggak dijadiin poin tuh Pak. Betul.
Tuh, harusnya ini ke sini nulisnya. Meliputi 1. Dua, seperti ini nulisnya. Nah, ini juga akan melakukan penghematan kertas nih kalau di print. Format penulisan itu juga memperhatikan ini global warming juga. Nah, seperti ini, dan ini kan akan lebih rapi juga. Nah, itu model penulisannya. Nanti ke kanan. Jadi kalau sudah ada kurung-kurungnya itu nggak boleh jadi dot point, intinya gitu. Harus di dalam teks. Kemudian faktor ini eksternal, apa faktor eksternalnya, gitu ya. Tuh, ya. Nah, dari faktor-faktor tadi, nanti di bagian bawah ini ada pernyataan apa yang akan diteliti oleh misalnya dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Peneliti akan melihat hubungan antara apa dengan apa. Alasannya opo? Alasannya misalnya karena belum banyak yang meneliti tentang itu, atau penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti pada subjek misalnya remaja, belum ada yang meneliti pada subjek orang dewasa. Nah, kudu ono penjelasan nih. Kenapa dari temuan-temuan sebelumnya itu kemudian Anda mencoba meneliti itu. Itu loh. Bisa dengan alasan ya yang sederhana aja lah, misalnya belum banyak yang meneliti, atau sebelumnya lebih banyak meneliti pada subjek yang misalnya remaja, belum banyak yang meneliti mahasiswa, atau gimana. Jadi kudu ono alasannya, Rek. Atau misalnya ketakutan akan kegagalan itu pada penelitian sebelumnya diketahui ada korelasi yang kuat, tapi ada penelitian lain yang menemukan hasil sebaliknya. Jadi penelitian Anda itu ingin memastikan kembali apakah memang ada hubungan yang kuat atau seperti apa. Jadi kayak kita mengambil celahnya gitu loh. Apa yang kurang dari, kalau sudah ada penelitian sebelumnya, yang kurang dari penelitian sebelumnya itu apa, sehingga Anda akan meneliti lagi. Nah, kalau belum ada yang meneliti ya itu lebih baik, kan gampang alasannya. Misalnya penelitian-penelitian sebelumnya itu mengkaitkan bahwa ada hubungan antara mindfulness, ada hubungan regulasi emosi dengan prokrastinasi akademik. Menurut pendapat B tahun 2020, unsur-unsur mindfulness itu banyak yang sama dengan prokrastinasi akademik. Dengan demikian, penting dilihat apakah mindfulness juga ada kaitannya dengan prokrastinasi akademik. Jadi orang mengatakan regulasi emosi itu berhubungan dengan prokrastinasi. Tapi ternyata kok mindfulness itu yang kata ahli memiliki banyak kesamaan dengan regulasi, belum ada yang neliti ya. Oh, saya ingin neliti dong. Nah, itu boleh juga kayak gitu. Intinya di sini harus ada beberapa temuan sebelumnya. Jadi itu jangan hanya satu. Di sini ini sebanyak-banyaknya. Tempat untuk mengeksplor penelitian sebelumnya itu ya di sini ini, di faktor-faktor ini. Jadi berarti faktor-faktor yang pengaruh ini adalah tempatnya untuk menjelaskan temuan-temuan sebelumnya dan kenapa Anda akan meneliti variabel itu. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan?
Ya, ada pertanyaan? Jelas ya? Cara Jelas, Pak. ya. Itu kalau ini contoh yang sudah bagus ya untuk penulisan apa kutipan-kutipannya sudah sesuai. Kemudian kalau variabel X-nya itu yang dijelaskan pengertian. Nah, ini sama lah problemnya tadi ya sama ya. Ini sudah ada misalnya selanjutnya menurut. Nah, nanti dikait-kaitkan dengan tadi loh ya. Perbedaannya apa atau mendukung sebelumnya gitu. Nah, kalau ini sudah match misalnya di pengertian ada, kemudian di komponen ada. Nah, misalnya ini contohnya seperti itu, bisa seperti itu ya. Kemudian format tadi bisa digunai. Nah, ini juga ditambahkan, ini kan masih satu misalnya. Tambahkan pendapat yang lain. Kemudian nanti dipilih yang mana yang mau dipakai. Kenapa gitu. Misalnya begitu. Nah, kemudian setelah aspek itu sudah dampak ya. Jadi ingat kalau di variabel X-nya itu yang dijelaskan bukan faktor-faktor yang mempengaruhi, tapi dampak atau manfaat. Kalau sekiranya positif, pengaruhnya positif itu manfaat ya. Tapi kalau sekiranya negatif itu dampak. Misal kayak ketakutan kegagalan ini kan menyebabkan orang melakukan prokrastinasi. Berarti kan jelek kan. Karena jelek maka kita pakai istilah dampak. Tapi kalau positif kita pakai manfaat gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, ini biasanya kita juga bisa menambahkan dari hasil-hasil penelitian. Jadi biasanya ada peneliti-peneliti itu yang meneliti kan apa sih dampak dari orang yang memiliki ketakutan kegagalan itu. Nah, itu kita bisa uraikan di sini. Jadi itu untuk sama dengan di antaranya kemudian menjelaskan dampak-dampaknya terhadap variabel yang akan diteliti. Kalau ini kan sudah ada ya itu ya. Misalnya orang yang takut kegagalan menyebabkan tidak suka dengan tugas yang ini akhirnya menunda. Nah, ini misalnya bisa ditambahkan hasil penelitian-penelitian yang lain juga. Nah, kalau kerangka teoritik atau kerangka berpikir ya, itu pada intinya itu berisi dinamika ya, dinamika. Nah, ini sudah cukup bagus lah ya. Jadi ada dinamikanya gitu ya. Ketika individu memiliki ketakutan kegagalan yang tinggi, maka tingkat kepuasannya akan tinggi. Membuktikan bahwa terdapat hubungan. Nah, dinamika itu misalnya ini muncul ya. Ketakutan akan kegagalan menjadi salah satu sebab di mana individu melakukan karena mereka takut dan khawatir tidak dapat mengerjakan tugas sesuai harapan, sehingga ketakutan tersebutlah yang membuat orang. Nah, itu yang dimaksud dinamika itu yang kayak gitu. Ya, jadi ada dinamika psikologis yang menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya untuk cara menulis. Bagaimana sih cara menulis bab 2 yang bagus seperti apa? Dan beberapa teknik-teknik atau format-format penulisan yang perlu diperhatikan. Nanti pada pertemuan selanjutnya nanti saya akan menjelaskan detail bagaimana sih cara untuk menulis bab 3 gitu. Poin-poin penting di bab 3 itu apa, cara menuliskannya seperti apa gitu. Oke, ada pertanyaan?
Ya. Oke, saya rasa seperti itu. Dengan contoh satu dari Mas Wahyu ini saya rasa sudah mewakili. Maksud saya Anda pasti sudah bisa mengambil contoh bahwa oh kira-kira yang saya tulis kemarin kurangnya di mana. Format penulisannya yang belum bagus di mana. Nah, seperti yang saya katakan di awal, ini kan untuk mempercepat nanti ketika Anda skripsi. Jadi kalau di penulisan karya ilmiahnya Anda sudah tulis dengan baik, ya nanti tinggal nyerahkan aja pada saat bimbingan skripsinya itu katakan yang misal ada perbaikan, perbaikannya tidak terlalu banyak gitu loh. Ya. Pasti ada perbaikan, tapi perbaikannya menjadi tidak terlalu banyak karena Anda sudah mengawali menulis terlebih dahulu. Dan kayak misalnya punyanya Mas Wahyu Pradana ini penulisan daftar pustakanya sudah bagus. Otomatis kan nanti tidak perlu membenahi lagi. Kan? Tinggal misalnya tadi mencari lagi, menambahkan. Jadi dulu waktu saya kuliah S1 itu saya kebetulan seneng baca-baca yang berkaitan dengan kenakalan remaja gitu ya. Waktu itu kan masih agak susah ya referensi waktu saya kuliah. Jadi kalau saya baca buku menemukan tentang kenakalan remaja itu bukunya saya fotokopi di bagian itu aja, di bagian yang saya tertarik di situ sama covernya. Karena zaman dulu kalau ujian itu harus bawa bukunya. Kalau fotokopi itu harus covernya sama isinya. Saya simpen. Nanti saya baca jurnal dulu belum familiar di Indonesia belum familiar, tinggal download di Google Scholar kayak sekarang ini. Masih bacanya jurnal yang cetak gitu. Jadi ke perpustakaan cari jurnal, kalau menemukan penelitian tentang kenakalan saya simpan. Akhirnya ketika skripsi itu ya saya merasa gampang banget gitu skripsi saya itu. Karena udah tak temukan semua. Referensinya itu udah tak simpan dari lama. Nah, dia tinggal nulis-nulis gitu aja. Jadi akhirnya cepat sekali karena menulis itu kan butuh waktu. Nah, kalau Anda sudah nyiapkan dari sekarang, nanti skripsi itu udah enak gitu. Kita kan punyanya Mas Wahyu yang sudah cukup bagus dengan yang ada beberapa tadi yang saya baca belum mengikuti petunjuk yang saya berikan itu nanti tentu beda. Nah, akan bekerja keras nanti. Ya, akhirnya skripsi saya cepat sekali, lebih banyak bantu teman-teman daripada ngerjakan punya saya sendiri. Karena sudah siap semua, nggak perlu nyari-nyari lagi. Nah, kalau sekarang Anda eranya digital ya, kalau dapat artikel disimpan di folder di khusus gitu kan. Nanti pada saat diperlukan tinggal. Apalagi sekarang kan nggak perlu bawa bukunya, kalau dulu harus bawa. Jadi kalau ujian tuh bawa koper isinya buku. Pengujinya itu bisa nanya, mana bukunya, coba tunjukkan gitu. Nah kalau misal kita diminta tunjukkan nggak bisa nunjukkan bukunya, itu sudah masalah besar kalau dulu. Jadi bisa nggak lulus gara-gara nggak bisa nunjukkan bukunya, itu bisa. Oke, saya rasa cukup seperti itu ya. Mudah-mudahan punyanya Mas Wahyu tadi bisa jadi contoh untuk semuanya. Mas Rahmat mau tanya? Ya Pak, jadi gini, minta tolong untuk punyanya Mas Wahyu bisa di-save lalu dikirim di grup Pak. Karena siapa tahu buat kita belajar nanti, siapa tahu kita ada yang lupa, jadi tinggal melihat punya Mas Wahyu yang sudah Bapak koreksi gitu. Oh ya, ya. Nanti rekamannya ini juga saya share ya, seperti biasa ya. Oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Oke, sama-sama.